Bulbul, 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 ayo bangunlah. Bulbul, bangun. Bulbul, ayo bangun. Pragia, ada rumah sakit di dekat sini. Ayo cepat kita bawa dia. Ayo cepat. Kenapa Purap belum datang? Biar aku telepon. Dia selalu seperti ini. Tenang dulu, Alia, tenang. Kalau kau terlalu banyak mengomel, nanti semuanya jadi berantakan. Kau tidak boleh seperti itu. Kau tahu bagaimana pria itu. Pria harus diberi waktu. Kalau kau terlalu memperhatikan mereka, mereka bisa pergi darimu. Tapi kalau kau tidak peduli, mereka pasti akan mengejar kita sampai mendapatkan kita. Tenang. Tolong tunjukkan yang lebih bagus lagi ya. Coba Kenapa lihat kau ini. habiskan? Ini bagus. Lihatlah. Kau suka kan dengan ini? Tolong, itu terlalu berlebihan. Aku rasa ini bagus. Coba lihat model yang lainnya. Kau mungkin suka itu, tapi aku tidak. Karena aku akan memakai itu kemana saja aku pergi. Kenapa memilihnya yang berlebihan? Kau ini temanku atau bukan? Alia, ini benar-benar sempurna. Bagus sekali Kalau kau modelnya. suka, belilah untuk dirimu sendiri. Sebenarnya bukan ide buruk. Pragia akan pergi beberapa hari lagi. Dan kau akan menjadi kakak iparku. Ide bagus kan? Aku akan pergi dan minta Abi untuk menemanimu. Ide yang bagus. Aku akan pergi dan minta Iya, Abi. pergilah. Tolong berikan aku model yang lebih sederhana. Dokter, dokter. Di mana dokter? Tolong cepat panggil dokter. Ayo silakan lewat sini. Permisi, Bu. Tolong isi formulir ini dulu. Tolong pulpennya. Apa dia suami dari pasien itu? Bukan. Terima kasih. Kita harus memberitahu suami Iya, dari itu pasien benar. itu dulu. Iya, telepon saja. Abisek. Iya, telepon saja sekarang. Bagaimana yang ini? Ini bagus. Apa untuk Alia? Bukan, ini untukku. Apa? Kau tidak mau menikahiku? Aku sudah merencanakan semuanya. Ini bagianmu. Wanita akan pergi terlebih dahulu. Dan setelah itu kau akan memakaikan kalung ini di leherku. Dan aku akan menjadi istrimu. Iya, aku tahu. Kita harus meyakinkan nenek. Kita pasti bisa. Ngomong-ngomong, saat dia tahu kalau wanita pilihannya sudah mengkhianatimu, dia pasti akan mempertimbangkan pilihanmu. Dan dengan cara seperti itu, kita pasti bisa berdua selamanya. Tanu, kalau kalung pernikahan putus, itu artinya pertanda buruk. Tapi kau tahu, Tanu, aku tidak percaya hal seperti itu. Aku rasa kau juga tidak percaya, kan? Kalau kau suka, aku bisa membuatkan model yang sama lagi. Oke? Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. Apa? Kapan? Di mana? Oke, aku ke sana. Pragia mengalami kecelakaan. Apa? Aku harus cepat. Tolong jangan bilang pada nenek, oke? Bulbul, Bulbul. Sadarlah Bulbul. Bulbul. Dokter. Dokter. Dokter, tolong panggilkan dokternya. Di mana dokter? Bulbul. Bulbul. Bulbul, sadarlah Bulbul. Aku ada bersamamu. Kau akan baik-baik saja, Bulbul. Dokter. Dokter. Kemana saja kau? Kau tahu tugasmu kan? Lihat, apa yang terjadi padanya. Cepat, tolong dia. Lihatlah. Ya, apa yang terjadi? Dokter, dia mengalami kecelakaan. Dia tidak sadarkan diri. Tolong Anda keluar dulu. Aku tidak akan keluar. Aku akan tetap mendampingi dia. Kalau Anda tidak keluar, kami tidak bisa Sudah aku mengurusnya. bilang aku tidak mau keluar. Kita tidak bisa mengurusnya kalau Anda tidak Aku keluar. tidak mau membiarkan dia seperti Iya. ini. Baiklah, sebentar. Aku akan tangani. Bulbul, Bulbul. Dengar, dia tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kau bilang tidak apa-apa. Keadaannya seperti ini, kau masih bilang dia tidak apa-apa. Berapapun uang yang kau minta, aku akan bayar. Tapi tolong tangani dia. Kau tidak mengerti. Kau yang tidak mengerti, dokter. Aku tidak bisa melihat keadaannya. Jika kau tidak bisa merawatnya, bilang padaku. Dan panggil dokter ahli jika memang harus. Tolong cepat tangani dia. Tenang saja. Ini cuma kecelakaan kecil. Dia tidak sadarkan diri karena terkejut. Dia pasti akan sadar sebentar Tapi lagi. bagaimana jika dia mengalami luka dalam? Tolong lakukan tes. Purap, sudahlah. Tenang Pragia, sebentar. tolong hentikan itu. Jangan khawatir tentang Bulbul.
Aku tidak akan mencelakai dia. Apa yang kau tunggu? Cepat lakukan sesuatu. Cepat lakukan sesuatu. Selamatkan dia. Kau terlalu cemas. Lihat, dia tidak apa-apa. Aku akan menuntutmu jika terjadi sesuatu pada Bulbul. Purap. Ini sudah menjadi tugasmu untuk melayani kami. Tenanglah. Bulbul. Bulbul, kau baik-baik saja. Apa kau tahu betapa cemasnya aku? Aku tidak sanggup melihat kau seperti ini. Kau tidak apa-apa kan? Kau tidak terluka? Katakan padaku, Bulbul. Tolong jangan lakukan ini lagi. Dia sangat mencintai istrinya. Jangan khawatir, aku sudah membuatkan resep untuknya. Ini resepnya. Baiklah. Permisi, pasien bernama Pragya mengalami kecelakaan. Di ruangan mana? Kamar 103. Ya Tuhan, itu kan Abi. Kau lihat tidak? Abi Bintang, Ra. Iya. Ayo, kita foto bersamanya. Abi, tunggu sebentar. Tunggu, boleh aku minta fotonya sekali saja. Abi, tolong foto sekali Ya saja ampun, ya. ini kan rumah sakit. Hah? Istriku mengalami kecelakaan dan kalian malah minta foto. Di mana ruangan 103? Ruangan kedua dari Bilang sini. dari tadi. Tolong panggil dokter. Hei, maaf. Aku ini dokternya. Kau ini siapa? Kalau kau adalah dokter, kenapa aku tidak memberikan perawatan padanya? Kenapa tempat ini kotor? Bagaimana pasien bisa sembuh cepat kalau tempat ini kotor sekali seperti ini? Dia sedang membutuhkan perawatan cepat sekarang. Kau tahu siapa aku? Bawa pergi ini. Apa ini caramu merawat istri seorang bintang? Panggil pimpinanmu. Aku tidak tahu kau akan kehilangan pekerjaanmu atau klinik ini akan kehilangan izinnya. Kau Kau yang dengar. Lihatlah, kotor sekali tempat ini. Dan di sana juga ada kulit pisang. Aku juga tahu kalau pisang itu baik untuk kesehatan. Tapi kau tidak boleh membuang sembarangan. Bagaimana kalau ada yang terpleset? Tapi pasiennya ada di kasur. Dia memang ada di kasur, tapi kau berdiri di sini. Lalu kalau kau terpleset, siapa yang akan merawatnya? Siapa? Hah? Kau. Siapa? Apa yang kau lakukan? Tunggu. Jangan bangun. Kau sedang sakit. Tapi aku... Tenanglah. Ada aku di sini. Aku akan merawatmu. Jangan khawatir. Kehilangan kesadaran. Kenapa cepat sekali kehilangan kesadaran? Kau tidak apa-apa kan? Hah? Maaf. Kau ini kenapa? Dia masih berteriak padahal. Dia kan baru kecelakaan. Aku tidak kecelakaan. Sepertinya otaknya sedang kacau. Dia hilang ingatan. Kau mengalami kecelakaan. Dia Tapi jangan khawatir. terkenal. Ada aku Ayo di sini. foto lagi. Dan kau? Kalian malah pegang ponsel. Sedang buat film ya? Hah? Sudah sana. Dia marah. Apa yang terjadi di sini? Kau dokter yang tidak berguna ya? Dia malah mengambil darah, bukannya memberikan darah. Oh, aku mengerti sekarang. Kau sengaja mengambil darahnya untuk menjualnya di pasar gelap. Benar begitu kan? Ya kan? Dengarkan aku Kau dulu. yang dengarkan aku. Lupakan. Bagaimana sekarang? Apa masih merasa pusing? Kau sudah gila ya? Aku tidak kecelakaan. Mereka membutuhkan darah dan darahku cocok, jadi aku mendonorkannya. Kenapa kau tidak bilang dulu padaku? Apa kau memberiku waktu untuk bicara? Lagi pula, kenapa kau mengkhawatirkanku? Mengkhawatirkanmu? Tidaklah. Buat apa? Jangan berbohong. Semua orang sudah tahu bahwa kau sangat mengkhawatirkanku, kan? Aku memang khawatir, tapi bukan padamu. Aku khawatir pada nenek.
Kalau dia melihatmu dengan keadaan seperti ini, maka aku juga berbaring di dekatmu, di sebelah sini. Kenapa kau tidak terima kenyataan? Padahal aku berharap kau kecelakaan dan tidak sadarkan diri selama beberapa hari. Dokter, dengarkan aku. Apalagi? Tolong lakukan apa yang aku perintahkan. Ambil darahnya karena darahnya banyak sekali. Tidak akan ada sesuatu yang terjadi padanya. Dan aku yakin sekali dia pasti bisa bertahan. Permisi. Ini adalah sebuah lelucon, seharusnya kau tertawa. Jadi kau sengaja kesini untuk mendonorkan darahmu ya? Bulbul kecelakaan, untung saja Purap. Di mana Purap? Aku Dia akan sedang mencarinya. membeli obat. Aku akan mencarinya. Hei gendut, makanmu banyak sekali ya. Berapa pisang yang sudah kau makan? Jangan buang sembarangan. Kenapa tadi kau memelukku di depan kakak, Purap? Kau harusnya hati-hati. Jika memang aku cerdas, aku tidak akan ada di sini. Bulbul, aku juga tidak sering melakukan itu. Kau dalam keadaan yang kau tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu harus apa. Apa kau tahu rasanya seperti apa saat tadi aku melihatmu pingsan? Dalam hitungan detik, aku seperti kehilangan nafasku. Aku bisa gila. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bulbul, aku tidak bisa memaafkan diriku jika terjadi sesuatu padamu. Aku akan menikah dengan orang lain, tapi hatiku tidak akan aku berikan kepada orang lain, Bulbul. Dengar, Bulbul, tolong berjanjilah padaku bahwa kau akan bahagia. Jika tidak untukmu, berjanjilah untukku. Aku tidak punya alasan untuk hidup lagi. Jika kau bahagia, aku akan lebih baik. Aku mengorbankan cintaku untukmu. Jika kau bahagia, aku pasti akan bahagia. Jadi, berjanjilah padaku. Kau akan tetap bahagia. Janji ya? Kenapa kau menyuruh dia berjanji? Dengar Abi, aku ingin dia berjanji untuk menjaga kesehatannya. Jika dia tetap sehat, maka kakaknya tidak akan khawatir. Jika Pragya bahagia, kau pun akan bahagia juga. Sebenarnya dia khawatir pada Pragya. Maksud dia bukan aku. Dia bawa adik Pragya ke sini. Dan dia meninggalkan kakaknya di sana. Dengar, kau baik-baik saja? Iya, lebih baik. Aku baru saja diperiksa. Aku minta maaf. Aku sedang dalam perjalanan ke toko. Tapi kecelakaan itu... Jangan beralasan, Purap. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa seseorang. Aku tahu, tapi Alia pasti akan marah. Ayo kita pergi dan temui dia. Sudah, tenanglah. Lagi pula dia juga baru pergi dari sini. Oh, kau ingin menenangkan dia kan? Maafkan aku. Aku tidak bisa menolongmu. Sudah ya, aku sebaiknya pergi dulu. Di depan dokter tadi aku pasti kelihatan sangat bodoh. Kalau dia tidak ada di sini, aku pasti sudah mengajarnya. Permisi Tuan, tolong tanda tangan ini. Bagaimana kalau aku tidak mau tanda tangan? Tapi Pak, ini untuk administrasi rumah sakit. Maaf. Ini semua pasti gara-gara Pragya. Di sini nama Pragya tertulis di kolom pasien. Aku mengerti. Itulah kenapa mereka memanggilku. Berarti
Ini adalah salah Pragya. Aku tidak akan pernah memaafkan. Mari silakan. Kita pulang sekarang. Kenapa buru-buru? Selama kita masih di sini lakukan tes yang lain. Ayo, silakan. Sebentar. Tolong kau bacakan itu untukku. Apa tulisannya? Toilet. Kenapa kau menyuruhku membacanya? Memang apa masalahnya? Kau juga selalu begitu padaku? Hah? Aku cuma memintamu untuk membacanya, itu saja. Sekarang, coba kau baca yang itu. Tulisannya apa di sana? Aku tidak bisa melihatnya. Kalau begitu, kau harus segera mengganti kacamatamu. Ya? Benarkah? Kenapa kau tidak bisa membacanya? Aku bisa. Itu tertulis. Aku setuju kalau tulisan itu terlalu jauh. Ayo ke sini. Ayo. Apa tulisannya? Ini sudah dekat kan? Kau pasti bisa baca. Kenapa kau menuliskan namamu di kolom pasien? Kenapa begitu? Kau tidak benar-benar membaca buku yang kau simpan di kamarku. Kau tidak sopan, kau tahu itu. Aku cemas, jadi aku salah menulisnya. Aku ditinggalkan Tanu, Alia, dan juga semua penggemarku. Semua itu gara-gara kau. Dan hari ini aku juga bertindak sangat bodoh di depan dokter. Kau ini cuma satu. Maksudmu? Tidak apa-apa. Kau suka membaca kan? Kau selalu membaca di setiap waktu. Makanya harus membaca tentang salah mengartikan tanda. Begitu. Sebenarnya aku tidak mau ke sini untuk menemuimu meskipun nenek yang menyuruhku. Kenapa menatapku? Ingin kupukul ya? Paling kau rajamu. Ngerti? Sudah ya? Tuan, Ya? aku minta tanda tangannya di sini. Nah, sudah. Ada yang lain? Terima kasih. Iya. Aku tidak akan pernah memaafkan Purap. Apa yang kau lakukan di sini, Purap? Aku minta kau temui aku di toko perhiasan, kan? Aku tidak bisa datang ke sana tadi. Jadi aku ke sini untuk minta maaf. Dan apa kau pikir? Aku akan memaafkanmu? Sebenarnya tadi aku ke sana, tapi ada kecelakaan. Aku suka dengan sikap polosmu itu. Kau tahu, bahkan saat aku sedang marah sekali, dan aku melihat wajah polosmu itu, maka hatiku kemudian menjadi luluh. Dan aku memang akan memaafkanmu untuk yang satu ini. Tapi kau harus menciumku. Bagaimana? Kenapa? Kenapa kau menghindariku, Pura? Sebentar lagi kan kita akan menikah. Jangan bilang kita tidak bisa berciuman sebelum menikah. Kau tahu kan aku tidak percaya dengan itu. Jadi ayolah. Alia, dengar. Aku butuh waktu. Waktu? Katakan waktu untuk apa, Pura? Pertama, kau tahu kan aku sudah menunggumu selama setahun. Tapi saat aku kembali, kau masih butuh waktu lagi. Apa karena kau masih mencintainya? Oke, baiklah. Kau punya 1 hari, Purap. Dengar, Purap, kita akan menikah. Dan aku pastikan tidak ada yang bisa menghalangi kita. Bahkan untuk kenangan masa lalu. Sampai jumpa. Ayo semuanya, ayo. Letakkan di dalam ya. Kita gunakan ini besok. Tapi di mana dia? Ibu ingin bertemu denganku? Iya, aku sudah menunggumu lama. Kau harus mempersiapkan makanan ya. Oh, tidak perlu khawatir. Aku akan mengaturnya, Bu. Bagus. Kalau begitu cepat kau lanjutkan. Di mana dia ya? Tunggu, Akas, tunggu. Iya, Nek. Akas, kau bertugas untuk menyambut setiap tamu yang datang kan? Jadi tidak boleh ada masalah apa-apa ya. Tenang saja, jangan khawatir. Wah, bagus. Sekarang katakan apa tugasku? Jangan perlakukan aku seperti tamu. Kau mau bantu? Iya. Aku punya ide kalau begitu. Bagaimana kalau istirahat? Oh tidak, aku mau istirahat setelah pernikahan nanti. Karena aku tidak mau hanya sebagai tamu di sini. Baiklah, kalau begitu kau awasi saja semua orang di sini yang sudah aku beri tugas. Kau jadi pengawas. Oh baiklah, sepertinya itu menarik untukku. Bagus Aku terima.
Ayo semuanya, kalian duduk di sini ya. Dengarkan aku. Ya, aku ingin semuanya menyelesaikan tugasnya masing-masing. Aku harap kalian tahu semuanya. Aku ingin semua orang mengingat pernikahan ini di tahun-tahun selanjutnya. Buat mereka terkesan. Pernikahan ini tanggung jawabku. Setelah ini, aku akan melakukan ziarah. Jadi aku ingin pernikahan ini berjalan dengan sempurna. Jangan sampai ada satupun masalah yang terjadi di pernikahan ini. Iya, tentu saja. Kau bisa lihat kan nenekku sangat bahagia. Aku hidup untuk melihat nenekku bahagia. Alia dan Purap akan menikah besok. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada pernikahannya, aku tidak akan memaafkan orang yang mengacaukan.